Ada sesuatu yang aneh dalam kematiannya JFK ini yang ternyata nyambung banget dengan Presiden Amerika Serikat lainnya, yaitu Abraham Lincoln. Halo Raya, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Dia, and welcome to Kamar 13. Jadi setelah kematian dari John F. Kennedy, ada sebanyak 2000 buku yang udah terbit dan membahas tentang teori-teori kematian dari John F. Kennedy. Dan hari ini kita akan membahas tentang teori-teori konspirasi siapa pembunuh dari John F. Kennedy. And langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Check it out. Yang pertama adalah JFK dibunuh oleh Uni Soviet. Udah gak asing lagi kalau kita dengar Uni Soviet dan juga Amerika Serikat ini adalah kedua negara yang memang gak bisa jadi satu gitu. Uni Soviet kerap menjadi tersangka utama dalam pembunuhan JFK atau John F. Kennedy. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Why? Oke, jadi para pendukung tentang teori ini bahwa Uni Soviet menjadi tersangka utama di balik pembunuhan John F. Kennedy, karena diduga ada koneksi antara Lee Harvey Oswald dengan Uni Soviet. Jadi Lee Harvey Oswald ini, istrinya adalah orang Rusia. Nah, walaupun dia ini adalah mantan anggota marinir, tetapi perlu kalian ketahui, Lee Harvey Oswald ini udah 2 kali pernah mengunjungi Uni Soviet. Nah, Komite Kongres ini menemukan beberapa bukti yang mendukung tentang teori ini, Bahkan perlu kalian ketahui, beberapa tahun setelah kejadian dari pembunuhan JFK ini terjadi, ada seorang agen AJB, agennya Rusia, itu pernah mengatakan kalau Uni Soviet memainkan peran mereka dalam pembunuhan JFK. So, menurut kalian, apakah kalian percaya dengan teori yang pertama? Next. Pembunuh JFK adalah seorang pria berpayung. Nah, teori ini dipercaya oleh beberapa orang-orang yang menyukai teori-teori konspirasi. Kenapa mereka percaya bahwa lelaki berpayung itu adalah seorang pembunuh JFK? Jadi, teorinya adalah ketika iring-iringan mobil presiden atau mobil JFK ini melewati di sebuah jalan itu, di dekat gedung tersebut tidak jauh ya dari mobil ada seorang laki-laki yang berdiri dengan menggunakan payung hitam. Anehnya hari itu hari yang cerah, jadi nggak ada orang lain yang bawa payung untuk berlindung, nggak ada. Jadi mungkin bisa dikatakan, zaman dulu itu, apalagi di zaman JFK masih menjabat sebagai presiden, itu orang yang pakai payung di tengah cuaca yang nggak ada apa-apa, yang nggak hujan, nggak ada badai, pakai payung itu hal yang aneh, nggak kayak mungkin zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin orang pakai payung di tengah-tengah panas itu masih ya normal lah ya. Tapi kalau dulu kayaknya enggak. Dan satu-satunya pria yang menggunakan payung berwarna hitam pada saat itu hanyalah seorang pria yang diduga di dalam payungnya ini merupakan ada senjata yang tersembunyi. Tapi berita ini ternyata belakangan dibantah oleh seorang lelaki yang bernama Louis Stephen Witts yang mengaku bahwa dirinya lah adalah sosok orang yang membawa payung itu gitu. Dan ternyata dia juga memberikan keterangan kenapa pada saat itu dia pakai payung hitam. Hal ini merupakan bentuk protesnya terhadap kebijakan lunak yang memang digagas oleh ayahnya JFK. Jadi payung itu sekedar menjadi acuan kepada payung hitam yang sering dibawa oleh seorang Perdana Menteri dari Inggris. So, apakah kalian percaya dengan teori yang kedua ini? Bisa jadi, tapi memang udah dibantah sama si pembawa payung itu. Nah, teori yang ketiga, ini nggak kalah menariknya. Ada pembunuh JFK yang paling terkenal dan juga dipercaya oleh orang-orang yang menyukai teori-teori konspirasi, yaitu si Babushka Lady. Babushka sendiri kalau dalam bahasa Rusia itu artinya nenek,
Oke, pasti banyak dari kalian yang kayak, why dengan si Babushka Lady, ada apa dengan si Babushka Lady gitu kan. Jadi Rek, pada saat iring-iringan mobil JFK ini melintasi dan tepat ketika JFK ini tertembak di situ, orang-orang pastinya langsung panik dong. Orang-orang langsung ada yang tiarap, ada yang mereka lari, ada yang kaget. Tapi berbeda dengan si Babushka Lady. Jadi memang pada saat iring-iringan mobil ini melintas dan JFK tertembak, ada seorang wanita yang menggunakan jas panjang, jaket panjang ya, dengan membawa kamera. Nah, dipercaya kalau kamera ini bukanlah kamera biasa, melainkan kamera ini adalah teropong yang bisa dikatakan sebenarnya si Babushka Lady pada saat itu, pada saat JFK ini tertembak, itu cuman diem dan seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak dia udah nggak terkejut dengan hal yang akan terjadi dengan JFK pada saat itu. Dan banyak yang bilang juga kalau si Babushka Lady ini bukanlah seorang wanita, melainkan seorang mata-mata dari Uni Soviet. Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya si Babushka Lady ini. Padahal video dari si Babushka Lady ini ataupun juga berita-berita tentang si Babushka Lady ini udah sering banget tayang di TV-TV di Amerika, bahkan juga udah sering banget dibahas oleh masyarakat-masyarakat yang terutama menyukai teori-teori konspirasi. Teori selanjutnya adalah JFK dibunuh oleh mafia. The power of mafia. Nah, diberitakan ternyata para mafia ini tidak menyukai tentang langkah dari salah satu adiknya JFK, Jaksa Agung Robert Kennedy, yang memang bertekad untuk menyingkirkan mafia. Nah, dengan membunuh JFK pastinya sang kakak yang menjadi presiden ini, Robert Kennedy pastinya tidak memiliki kekuatan penuh bahkan mati langkah untuk merealisasikan keinginannya. Ternyata Jack Ruby, si pemilik klub yang membunuh Lee Harvey Oswald itu, punya hubungan yang sangat dekat dengan para mafia. Nah, karena Lee Harvey Oswald ini juga mati dibunuh, Jack Ruby juga sebelum sampai ke pengadilan dia juga sakit dan tidak bisa memberikan keterangan untuk membunuh si Kennedy dan segala macam. Komite Kongres pun bilang bahwa tidak ada keterlibatan mafia dalam pembunuhan JFK. Tapi walaupun seperti itu tapi banyak yang bilang kayaknya ini kelakuannya para mafia, the power of mafia. Teori yang selanjutnya adalah pembunuh JFK Lyndon Johnson. Nah, mungkin kenapa kita bisa berpikiran kalau pembunuh dari JFK adalah wakilnya sendiri? Pernah nggak sih terlintas dalam pikiran kalian siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dalam kematiannya JFK ini? Siapa lagi kalau bukan Lyndon Johnson, yaitu si wakilnya JFK. Teori-teori yang mendukung tentang pembunuhan yang satu ini pastinya Lyndon Johnson ambisi untuk jadi presiden, dia ingin menjadi presiden dan dia melakukan hal apapun untuk dia mewujudkan keinginannya sebagai presiden. Jadi banyak teori yang muncul kalau Lyndon Johnson ini dibantu oleh beberapa orang-orang yang pastinya akan merasa diuntungkan kalau misalnya Lyndon Johnson ini menjadi presiden. Bahkan ada salah satu teori ternyata Lyndon Johnson ini dibantu oleh seseorang yang akhirnya diduga menjadi presiden Amerika Serikat, George H.W. Bush. Dan pada saat itu ketika pembunuhan JFK ini terjadi, dia menjadi agen CIA yang sedang naik daun. Dan pada hari yang sama, dia berada di Dallas. Pembunuh John F. Kennedy selanjutnya adalah CIA. Nah, teori yang satu ini banyak juga dipercaya ternyata oleh keluarganya John F. Kennedy. Central Intelligence Agency atau CIA merupakan sebuah agen yang memang
bisa dikatakan menjadi sosok hantu untuk masyarakat Amerika Serikat, Re. Jadi, sebuah badan yang didirikan pada tahun 1960 ini memiliki reputasi pembunuhan politik tingkat dewa. Salah satu teori yang menunjukkan bahwa Lee Harvey Oswald merupakan agen CIA dan berkas-berkasnya dimusnahkan setelah pembunuhan ini terjadi untuk membuat Lee Harvey Oswald ini seakan-akan kayak komunis dan pelaku tunggal. Dasar sebenarnya dari teori ini, ya, banyak dari agen-agen CIA yang dikabarkan gak suka dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh JFK. Akhirnya mereka membunuh JFK melalui tangan Lee Harvey Oswald. Setelah itu mereka menghilangkan semua berkas-berkas dari Lee Harvey Oswald ini menjadi agen CIA. Karena memang kita berpikirnya gini deh, Rek. Kalau misalnya Lee Harvey Oswald ini benar-benar pelaku tunggal dalam pembunuhannya seorang presiden negara yang cukup besar pada saat itu dan memang sampai saat ini gitu loh. Dia kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya hanya berperan sendirian dalam pembunuhan John F. Kennedy. Pastinya banyak banget ikut campur tangan di balik Lee Harvey Oswald. Mungkin bisa jadi itu CIA atau bisa dikatakan itu merupakan campur tangan dari Uni Soviet atau juga merupakan campur tangan dari orang-orang lain yang memang berkepentingan dan tidak menyukai kebijakan-kebijakan JFK. Oke, teori yang terakhir adalah teori yang bisa dikatakan paling gila dalam kematiannya John F. Kennedy, Re. Kematian dari John F. Kennedy ini bisa dikatakan kutukan. Hah? Kutukan? Kok bisa? Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kayak gitu. Perlu kalian ketahui, Re, ada sesuatu yang aneh dalam kematiannya JFK ini yang ternyata nyambung banget dengan Presiden Amerika Serikat lainnya, yaitu Abraham Lincoln. Oke, pasti dari kalian, hah? Kutukan gimana sih? Maksudnya kematian yang paralel dengan Presiden Amerika Serikat yang lainnya? Perlu kalian dengar ya, Re, tentang teori kematian dari JFK yang bisa dikatakan merupakan kutukan. Kematiannya JFK dan juga Abraham Lincoln ini, Re, terpaut sekitar 100 tahun. JFK meninggal pada tahun 1963, sedangkan Abraham Lincoln meninggal pada tahun 1865. Kedua-duanya ini terpilih menjadi anggota Kongres dan pada tahun 46. Yang satu di tahun 1946, yang satu di 1846. Dan keduanya pun terpilih menjadi presiden di tahun 60. Yang satu pada tahun 1960, yang satu pada tahun 1860. Nah, sekretarisnya John F. Kennedy bernama Lincoln dan sekretarisnya Presiden Lincoln bernama Kennedy. Dan kedua presiden ini sama-sama kehilangan anak pada saat menjadi presiden. Bayinya JFK dan juga istrinya ini meninggal pada tahun 1963 dan Willie Lincoln ini meninggal pada tahun 1862. Nah, kedua-duanya ditembak di kepala. JFK ditembak dari kejauhan dari kepalanya dan Lincoln ini ditembak dari jarak dekat di kepalanya. 1 minggu sebelum Kennedy tertembak, Re, dia sedang bersama Marilyn Monroe. Dan 1 minggu sebelum Presiden Lincoln tertembak, dia berada di Monroe, Maryland. Dan keduanya tewas di hari Jumat, dibunuh oleh seorang pria yang memiliki 3 suku kata. Yang satu Lee Harvey Oswald, yang satu John Wilkes Booth. Dan kedua pembunuhnya dilahirkan tepat 100 tahun berbeda. Yang satu di 1939, yang satu di 1839. Wakil presiden yang menggantikan mereka umurnya juga terpaut 100 tahun, Re. Lyndon B. Johnson lahir pada tahun 1908 dan Andrew Johnson
dilahirkan pada tahun 1808 dan keduanya digantikan oleh seseorang yang bernama John Shen. Merinding. Kedua-duanya merupakan pejuang hak sipil dan kedua-duanya merupakan presiden yang terbunuh yang berasal dari selatan dan digantikan pula oleh wakil presiden yang berasal dari selatan. Presiden Lincoln tertembak di dalam sebuah teater bernama Ford dan Presiden Kennedy tertembak di dalam mobil bernama Lincoln yang dibuat oleh pabrik Ford. Dan kedua pembunuhnya, Oswald dan juga Booth, tertembak sebelum menghadiri pengadilan dan kedua pembunuhnya mempunyai berisi 15 huruf dan pembunuh dari Presiden Lincoln lari dari teater ke gudang dan pembunuh dari JFK lari dari gudang ke teater bioskop. Aku nggak bisa berkata-kata dari sini. Semuanya tuh kalau digabungkan tuh merinding cuy. So menurut kalian teori-teori mana yang lebih masuk akal? Teori-teori mana yang lebih bikin kita kayak this is pembunuh the realnya JFK. So buat kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalian kalau misalnya punya statement tersendiri tentang pembunuhan dari John F. Kennedy ini, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. And see you next video ya Rek. Bye bye.